kebaikan terbesar yang harus diperjuangkan dan menghindari keburukan terkecil yang bisa terjadi. Ini harus dilihat seperti itu. Contohnya, kita langsung pakai kasus lain. Seorang dokter bidan, dia berada di dalam satu posisi yang susah. Selamatkan ibu atau selamatkan anak. Moral minus malum, moral kekristenan akan mengatakan, berjuanglah supaya bisa selamatkan dua-dua, tetapi ada satu konsekuensi yang bisa terjadi, yaitu kehilangan satu. Tetapi harus berjuang dulu supaya dua-duanya selamat. Oke. Dalam kasusmu, dia bermaksud untuk menolong orang yang dicuri. Tetapi karena dia berjuang untuk menolong yang dicuri, dia bunuh pencurinya. Saudaraku, yang pertama, membenci saja sudah dikategorikan sebagai pembunuh. Apalagi dengan seperti itu dia mengambil hidup orang. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 ginting, membenci saja sudah dikategorikan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekarang kita pakai apa yang terjadi dengan Paus Yohanes Paulus II. Ali menembak. Paus pergi ke penjara dan memaafkan, mengampuni dia. Tetapi hukum Italia tetap memenjarakan dia. Jadi, apapun yang terjadi, membunuh karena membela dalam pengertian mencuri, membela orang yang dicuri, tidak bisa dibenarkan dalam kasus apapun. Saya omong dalam kasus moral Katolik. Bunuh, ia tetap bunuh. Paus pergi memaafkan dia secara Katolik, tetapi hukum Italia telah tetap memenjarakan dia. Karena itu, membunuh orang yang mencuri, membunuh sebagai membunuh tidak bisa dibenarkan apapun. Maaf, boleh saya tetap dipenjarakan. Di sini jangan datang dengan karena dia membela pencuri, dia aksi pembunuhan tidak bisa membenarkan motivasi. Kalau posisinya pilihannya cuman antara dia, misalkan gini Mo, itu kan dalam kasus pencurian, Romo, ini kan perampokan nih Mo. Kalau namanya perampokan kan bersenjata nih Mo, bisa menghilangkan nyawa kita. Misalkan rumah saya itu mau dirampok nih, datang 3 orang dengan golok, saya berhasil merampasnya, lalu saya membunuh salah satu di antaranya. Karena kan pilihannya gini Mo, mereka datang bertiga dengan membawa senjata tajam, tujuannya pasti memang mau membunuh gitu Mo. Saya juga tahu gitu Mo, kalau bahwa namanya membunuh, mau secara apapun tetap aja pembunuhan gitu kan. Tapi dalam posisi itu kan jadi logikanya gimana? Saya sudah mengerti. Hukum Katolik, hukum kasih tidak bisa membenarkan tindakan pembunuhan. Yang dilihat di situ seperti Yohanes Paulus II, negara tetap menghukum engkau. Perkara selesai. Tidak bisa di situ membenarkan aksi pembunuhan untuk pembelaan dari segi Katolik. Bunuh sebagai bunuh, substansinya sudah membunuh, selesai perkaranya. Secara moral ya engkau sudah dikategorikan sebagai pembunuh. Hukumannya ia datang dari negara, bukan dari gereja Katolik. Karena itu tadi dalam posisi saya ambil contoh Yohanes Paulus II. Dia pergi memaafkan Ali di penjara, tapi itu tidak dengan semerta-merta Italia mengeluarkan Ali dari penjara. Dia harus tetap dipenjarakan.
harus menebus kesalahannya. Ngerti mau saya maksud Romo? Ngerti? Iya, engkau lempar kaca pecah jendela orang punya rumah, ya kau harus bayar. Saya tidak takut pakai kata membunuh. Teman-teman tidak usah cemas. Santai saja. Nah, terus gini mau, misalnya dia di luar dari Katolik. Nah, kalau Katolik kan ada namanya api penyucian. Berarti mungkin dia jiwanya akan disucikan dulu misalnya. Kalau untuk di luar Katolik bagaimana itu, Romo? Roma 2 ayat 12 sampai 16. Tetap sama, dihakimi menurut perbuatan. Walaupun dia tidak tahu tentang Injil dan hukum Taurat. Bantu dulu Roma 2 ayat 12 sampai 16. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat Tahan dulu oleh situ, Indri. Melkisedek, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Lanjut, Indri. memiliki hukum Taurat oleh dorongan. Apabila bangsa-bangsa yang tidak, jangan potong di situ. Oh iya, Pak. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Akan dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka, sebab perbuatan mereka seolah-olah hukum Taurat, Injil itu ada di dalam hati nurani mereka. Saya ini omong dalam segi moral Kristen, saya tidak omong dalam segi hukum sivil. Makanya tadi saya bilang, kalau hukum sivil itu membenarkan pembelaan dirimu, Yesus bilang kepada Kaisar berilah kepada Kaisar, kepada Tuhan berilah kepada Tuhan. Melkisedek, engkau bisa mengerti. Apakah pembelaan dirimu dalam pengertian hukum sivil dibenarkan? Saya tidak bisa masuk ke sana. Saya hanya omong dari segi moral kekristenan. Membunuh, mencaci maki tidak bisa membenarkan. Contohnya, engkau mencuri demi kebaikan, yaitu beri makan istri dan anakmu. Tapi mencuri, tindakan mencuri tidak bisa membenarkan motivasimu untuk memberi makan anak istrimu dengan cara mencuri. Tidak tahu, Melkisedek, engkau bisa tangkap sedikit ya? Setuju, Romo. Tangkap. Jadi cara yang kau pakai yaitu mencuri. Tetapi mencuri itu untuk memberi makan istri anakmu. Motivasi beri makan istri anak tidak bisa membenarkan tindakan mencuri yang kau buat sebagai pencuri. Sama halnya di dalam TikTok zaman sekarang ini. Judul yang dibuat bombastik oleh pendeta atau siapapun di TikTok mereka tidak bisa membenarkan motivasi yang tersembunyi yang ada di dalam hati nurani mereka, yaitu pembenaran. Injil tidak bisa dibenarkan dalam pengertian bombastik. Ya, tidak, selebihnya dari si jahat. Perkara selesai.
Maksud ganu ya, Muan. Jadi contoh paling kecil tadi, engkau curi tetapi untuk kasih makan anak istri. Oke, motivasi ini tidak dilihat oleh gereja. Oh ya, oh ya, kau untuk anak istri berarti ringan begitu. Jangan. Negara ketika engkau didapat mencuri, negara akan menghukum engkau atau tidak? Hukum, bro. Tapi gereja akan menghakimi engkau atau tidak? Pasti. Gereja akan menghakimi engkau atau gereja akan mendampingi engkau supaya engkau jangan curi lagi. Mendampingi. Itulah perbedaan. Justru gereja bilang, datanglah kepadaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegakan. Gereja akan mengatakan, saudaraku, jika tidak ada makan datang sini, ini ada pastoral sosial, mungkin bisa bantu engkau. Jangan curi. Seperti itu. Tapi hukum negara tetap akan menghakimi engkau. Setelah hukum negara menghakimi engkau, engkau di penjara. Gereja akan menemani engkau. Gereja akan pergi kunjung engkau. Di manakah engkau ketika aku di penjara, kata Yesus? Di manakah engkau ketika aku sebagai orang asing? Aku lapar, aku haus, aku telanjang. Mencuri itu dosa karena ketidaktahuan akan kebenaran. The true dreamer, kau jangan di sini, kau jangan buat ide bodoh. Pencuri dia tahu bahwa dia mencuri. Bagaimana kau bilang tidak tahu lagi? Melkisedek, ada pencuri yang tidak tahu bahwa dia mencuri itu salah? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Mana engkau bilang mencuri? The true dreamer bilang mencuri itu dosa karena ketidaktahuan akan kebenaran. Nyuri Dia nih tahu bahwa apa? mencuri itu salah. Bukan karena dia tidak tahu akan kebenaran. Dia sudah tahu bahwa mencuri itu salah. Kacau kalau gitu. Ada pencuri yang tidak tahu bahwa mencuri itu salah? Ada pencuri yang tidak tahu bahwa mencuri itu tidak benar? Nggak mungkin, mau dari kecil kan udah diajar. Mungkin lah. Kita aja kalau kita buat kata kasar kepada anak atau istri atau suami kita juga rasa nggak enak, apalagi mencuri. Berarti di situ dia katakan dia tidak tahu apa-apa, dia innocent. Karena dia buat dan tidak tahu karena apa yang dia buat. Macam kalian anak kecil saja, yang baru lahir. Oke, Melkisedek, saya lagi 10 menit teman-teman. Oke, Panggawang, Romo. Apa enggak,